Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum ya talamid? Alhamdulillah, semoga anak-anak hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk kelas 4 hari ini, kelas 4 Ali bin Abi Thalib dan kelas 4 Tolhah bin Ubaidillah. Hari ini kita akan belajar kembali matematika, yaitu materi tentang taksiran pecahan. Taksiran pecahan ini nanti meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, mari kita simak video dari Ustadzah berikut ini. Kita bisa buka buku paket halaman 20. Paket matematika SPS ya. Sekarang kita belajar materi penaksiran pecahan. Setelah kemarin anak-anak belajar tentang pembulatan pecahan, sekarang materi selanjutnya adalah penaksiran pecahan. Jadi kalau kalian sudah paham tentang pembulatan pecahan, untuk materi penaksiran insya Allah akan mudah dikerjakan. Jadi kita lihat dulu penaksiran pecahan. Menaksir berarti memperkirakan. Jadi kita memperkirakan ya. Kita perkirakan dengan cara membulatkan seperti kemarin. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasil penaksiran yang mendekati hasil sebenarnya. Oke, sekarang kita akan coba terapkan apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang pembulatan pecahan ke materi penaksiran pecahan ya anak-anak. Jadi materi penaksiran pecahan ini ada hubungannya dengan materi pembulatan pecahan. Jadi jika kalian kemarin sudah mempelajarinya dan sudah paham, insya Allah dalam materi penaksiran pecahan ini akan lebih mudah lagi dalam mengerjakannya. Kita coba terapkan dalam contoh berikut ini. Tetapi perlu diingat bahwa dalam penerapan dalam contoh ini kita harus mengingat aturan-aturan yang ada dalam pembulatan pecahan kemarin. Yang pertama, kita buat setengah dari penyebutnya. Kalau tidak tahu setengahnya berarti dibagi dua penyebutnya. Setelah itu, jika pembilang lebih kecil daripada setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Tetapi jika pembilangnya sama dengan atau lebih besar dari penyebutnya, maka hasilnya adalah 1. Sudah ingat-ingat ya? Kita coba terapkan ke contoh soal berikut ini. 3/4. 3/4. Setengah dari 2 berapa? Setengah dari 4 adalah 2. Kemudian kita lihat 5/12. 5/12. Sebentar ya. Setengah dari 4 adalah 2. Kemudian kita lihat pembilangnya. Oh, pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Otomatis jika pembilang lebih besar daripada penyebutnya, berarti di sini hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah 5/12. 5/12 jika dibulatkan menjadi berapa ya? Coba kita lihat. 12 setengahnya adalah 6. 6 ya. 12 setengahnya itu 6. Kita lihat pembilangnya. Oh, ternyata pembilangnya lebih kecil daripada setengah dari penyebutnya. Berarti kalau lebih kecil hasilnya adalah 0. Berarti 3/4 tambah 5/12. Jika dibuat taksiran menjadi 1 ditambah 0. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Paham sampai di sini? Jika belum paham, kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya, 4/5 dikurangi 2/15. Kita coba bulatkan terlebih dahulu ya. 4/5. 5 itu setengahnya berapa ya? Setengahnya adalah 2,5. Kita lihat, pembilang itu lebih besar daripada setengah dari penyebutnya. Berarti kalau pembilang lebih besar daripada setengah penyebutnya, hasilnya adalah 1. Ya, 4 ditambah 1, 5. Kemudian ditambah 2/15. Ini ya. 5 itu setengahnya adalah 2,5. Berarti pembilangnya 2, penyebutnya 2,5. Setengah penyebutnya 2,5.
Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar penyebutnya. Otomatis kalau lebih besar penyebutnya berarti hasilnya adalah 0. 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Berarti pembulatannya 4/5 jika dibulatkan menjadi 5. Kemudian maaf ini kurang ya. 2/5 jika dibulatkan menjadi 2. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Coba terapkan pada operasi hitung perkalian dan pembagian ya anak-anak. Tapi sebelum kalian mengetahui operasi perkalian dan pembagian dalam pembulatan ini, diingat-ingat lagi rumusnya yang tadi ya. Jadi untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ini sebenarnya adalah sama konsepnya, teorinya sama. Asalkan kalian ingat aturan tadi, jika pembilang lebih kecil daripada setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Tetapi sebaliknya, jika pembilang lebih besar daripada setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 1. Kita coba terapkan. 4/10/12 dikali 2, 1/7. Kita cari yang ini ya. 12 setengahnya 6. Otomatis pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika lebih besar berarti hasilnya adalah 1 ya. 4 ditambah 1 dikali 7. 7 setengahnya berapa anak-anak? 3,5. Otomatis 1 dan 3,5 besar mana? Besar 3,5. Berarti pembilangnya lebih kecil ya. Berarti 2 ditambah 0. Nah, kemudian ditambahkan 4 tambah 1, 5 dikali 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Paham sampai di sini? Kalau belum paham kita lihat contoh berikutnya. 9 dibagi 3, 1/3. 9 kita sudah tulis saja karena sudah bulat ya. Dibagi 3, 1/3. 3, 1/3. Kita bulatkan dulu yang masih berbentuk pecahan. 3 ini setengahnya 1,5. Otomatis kalau 3 ini 1,5, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. 3 ditambah 0. Gini ya. 9 dibagi 3 tambah 0 berapa anak-anak? 3. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Paham sampai di sini? Yang terpenting kalian harus hafal teori tentang pembulatan pecahan kemarin yang ada di video sebelumnya. Selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Ya, kalau ini malah lebih mudah lagi, tetapi harus tahu aturannya. Kita lihat angka per 10-nya, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau ditambahkan 1. Tapi jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Kita coba lihat contohnya, 3,8. Kita lihat 8. 8 ini per 10-nya, lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5. Lebih dari 5 ya. Karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. 3 ditambah 1. 3 ini ditambah 1. Berapa? 4. Ditambah 1,2. Lihat per 10-nya. Per 10-nya 2. Berarti kurang dari 5. Otomatis dihilangkan ya anak-anak ya. Hilangkan. 4 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 5. Kemudian untuk yang perkalian sama seperti sebelumnya ya. Kita lihat per 10-nya 9. 9 itu lebih besar daripada 5. Oke? 9 itu lebih besar daripada 5. Berarti dibulatkan ke atas. 4 ditambahkan 1. 24. 4-nya tambah 1 jadi 25. Dikali 7 ini lebih besar daripada 5. Karena lebih besar dari 5 otomatis depannya tambah 1. 25 dikalikan 3. 25 kali 3 hasilnya adalah 75. Seperti ini ya. Mudah kan?
Nah, setelah kalian tahu tentang penaksiran bilangan pecahan campuran dan bilangan pecahan biasa, kemudian tahu tentang taksiran pecahan desimal, sekarang kita belajar tentang taksiran pecahan persen. Ya, persen. Jadi taksiran pecahan persen. Seperti kemarin bahwa taksiran pecahan persen kita lihat angka satuannya. Jika angka satuannya itu 5 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angka satuannya sama dengan 5 atau lebih besar daripada 5 maka kita bulatkan ke atas. Itu ya. Kita lihat contoh pertama. Taksirlah 24% dari 2000. Kita lihat 4 ini mendekati 5 atau kurang dari 5 atau sama dengan 5 atau lebih dari 5. 4 ini kurang dari 5 ya anak-anak. Karena kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Berarti menjadi 20%. Itu ya. Karena 20% itu kemarin persen apa singkatannya? 20 per 100 ya. Berarti 20 per 100 dikali, karena 2000 sudah angka bulat, kita langsung saja 2000. Setelah ini kita hitung. Coret. Kalau ada angka 0, coret 1, atasnya bawah coret 1. Kemudian ada lagi, coret lagi, coret. Sudah ya. Setelah dicoret, kemudian kita lihat anak-anak bahwa 2 tinggal 2 dikali 200. Kemudian kita lihat 2 kali 200, 2 kali 2 4, nolnya masih 2 berarti 400. Jadi 24% dari 2000 taksirannya adalah 400. Kemudian selanjutnya adalah 52%. Kita lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah 2. Karena 2 berarti dibulatkan ke bawah. Ingat ya, berarti tinggal 50%. 50% itu berapa? 50 per 100 dikalikan 100. 100 di angka bulat ya. Oke, kita coret, dibagi, coret. Sudah ya? 50 kali 1, 50. Seperti ini. Jadi seperti ini penaksiran menggunakan persen. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah saya sampaikan. Jika nanti memang ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi Ustazah kembali ya. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian. Dan nantinya kalian bisa mengerjakan soal-soal ketika ada tugas ataupun ketika ujian. Terima kasih. Juga karena telah menyimak video dari Ustazah, doa Ustazah semoga kalian selalu diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyampaian ketika tadi Ustazah menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.